Halo, jumpa lagi dengan saya Sadrak di video training Old School versus New School Part 4, yaitu tentang era digital. Saya memperhatikan bahwa agar sebuah bisnis bisa bertahan sepanjang masa, maka bisnis itu harus terus berinovasi. Anda perhatikan saja perusahaan-perusahaan raksasa seperti Microsoft, Apple, dan perusahaan-perusahaan nasional lainnya yang besar sekali. Nah, mereka terus berinovasi. Zaman berubah, pendekatan kepada masyarakat pun terus berubah. Strategi iklan dan strategi pemasaran itu juga turut berubah, apalagi dengan hadirnya teknologi internet. Nah, internet menjadi ajang iklan bagi perusahaan-perusahaan yang sadar akan manfaat luar biasa dari era digital ini. Nah, sejak zaman internet, informasi penting di seluruh dunia bisa Anda terima dalam hitungan detik. Dibandingkan dengan abad 18 dan abad 19 yang membutuhkan waktu berbulan-bulan agar Anda bisa menerima sebuah informasi. Nah, sehingga bisnis yang tidak memanfaatkan teknologi internet, mereka akan tertinggal jauh dari kompetisi. Apalagi sekarang hadirnya sosial media seperti contoh Facebook, kemudian Twitter, YouTube, dan masih banyak lainnya. Nah, perusahaan-perusahaan besar mana sih kalau Anda perhatikan ya, yang tidak eksis di sosial media? Contohnya sekarang sosial media yang paling besar adalah Facebook. Saya rasa hampir rata-rata perusahaan-perusahaan besar sekarang hadir di sosial media karena memang manfaatnya luar biasa. Cara pendekatan kepada orang-orang itu jauh lebih luas dengan adanya sosial media. Nah, hasil riset, pengguna internet di seluruh dunia sebanyak 2,4 miliar lebih. Pengguna aktif Facebook sekarang menyentuh 1 miliar. Nah, dalam 60 detik ada sebanyak 80.000 post di wall Facebook. Ada juga 600 video baru yang ada di YouTube. 300 account baru di Twitter yang terjadi dalam 60 detik. Ada 160 juta email yang dikirim dalam 60 detik. Dan ada 700.000 pencarian di Google hanya dalam 60 detik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, perhatikan bahwa pengguna internet di Indonesia sekarang tembus 80 juta lebih. Dan pengguna Facebook sekarang tembus lebih dari 50 juta. So, sungguh sayang jika kita tidak memulai memanfaatkan teknologi internet di dalam bisnis kita. Nah, bagaimana dengan MLM itu sendiri? Sama aja, MLM juga terus-menerus berkembang. Sehingga cara-cara yang sukses dilakukan di era tahun 60, tahun 70, yaitu cara-cara old school, belum tentu terbukti berhasil atau efektif digunakan di era digital ini. Maka perlu ada penyesuaian. Nah, terlebih lagi dengan hadirnya sosial media. Nah, cara new school sangat menganjurkan kita untuk eksis di dalam dunia maya. Nah, sekarang Anda perhatikan. Biasanya kalau saya setelah saya melakukan presentasi selesai secara offline, maka hampir orang-orang akan bertanya, apa sih website kamu gitu loh. Nah, maka mereka akan cek di website, mereka akan search di Google. Nah, bayangkan kalau di Google mereka akan bertemu dengan distributor lain yang memiliki personal branding secara online, yang menawarkan pelatihan secara online tentang MLM. Bisnisnya sama. Nah, kalau Anda sama sekali tidak memiliki keahlian online, maka Anda akan kehilangan prospek itu. Kemungkinannya sangat besar sekali. Karena orang-orang yang memiliki eksistensi secara online dianggap memiliki nilai yang lebih daripada yang tidak. Gitu. Nah, maksud kehadiran Anda di dunia online itu bukan sekedar membuat sebuah blog, website yang kemudian menawarkan keajaiban produk Anda bahwa before dan after foto-fotonya ini seperti ini, makan berapa lama bisa gemuk, bisa kurus, bisa yang sudah tidak bisa bangun, akhirnya bisa bangun kembali. Ujung-ujungnya pada penjualan produk. No, bukan seperti itu. Itu nggak salah, ya. Tapi yang saya bicarakan tentang revolusi di bisnis network marketing di new school bukan seperti itu. Nah, tentu Anda masih ingat video kedua dan ketiga bahwa topik yang saya bahas di sana adalah we are looking for the right person. Kita mencari orang yang tepat. Nah, sedikit saya sudah cerita tentang cara kita mencari apa needs, kebutuhan dari orang tersebut. Oke, nah sekarang Anda lakukan itu di online, di sosial media. So, Anda jadi magnet, pemberi solusi di sosial media. Anda bisa lakukan yang namanya online personal branding. Buat blog, Facebook, fanpage,
Twitter untuk memposisikan diri Anda itu sebagai problem solver. Contoh di luar negeri banyak sekali para network kelas dunia yang menggunakan kekuatan dari sosial media, seperti contoh Randy Cage, kemudian dia punya website yang menawarkan solusi. Kalau kamu join ke tempat saya ya kamu akan mendapatkan pelatihan-pelatihan online secara profesional seperti itu gitu. Nah, ini maksud saya, ya Anda perhatikan, ini ada fanpage dari salah satu pemain MLM ya, websitenya, kemudian ini juga sama. Sehingga di dalam fanpage tersebut sebenarnya tidak diceritakan sebenarnya tentang company yang mereka jalankan. Hal yang mereka bicarakan adalah hal-hal umum, pengetahuan-pengetahuan umum yang dibutuhkan oleh pemain-pemain MLM gitu. So, tidak frontal langsung menawarkan bisnis, ya ini kalau kamu seperti ini, yang pertama dan sebagainya, ini link saya, Anda bisa join seperti ini. Bukan seperti itu gitu loh. Itu so cheap, terlalu murahan menurut saya. Anda bisa perhatikan kan? Jadi banyak sekali orang-orang hebat di dunia network marketing, mereka eksis di sini. Ini yang namanya revolusi di bidang MLM, bahwa memanfaatkan teknologi dari sosial media. Nah, seperti rekan saya Pak Wisulo, ya, kemudian Raja Sponsoring, ini fanpage saya sendiri, ini belum saya maksimalkan, tapi intinya adalah saya sudah eksis dulu, saya hadir dulu di dalamnya. Nah, dari website Facebook seperti ini aja, website sesederhana ini aja, saya sudah bisa berkenalan dengan banyak orang di luar pulau saya, di luar kota saya gitu loh. Nah, itu sesuatu yang sulit sekali saya jangkau, saya lakukan kalau masih lakukan secara offline. Nah, dengan hadirnya Anda di sosial media, kesempatan Anda bertemu dengan orang sangat besar sekali dan sangat banyak. No boundaries, nggak ada batasan. Ya. Cara old school saya masih ingat, bertahun-tahun yang lalu saya belajar dan saya juga mengajar. Ada hukum yang namanya 1 meter 30 detik. Artinya dalam 1 meter dan waktu 30 detik, saya sudah harus bisa berkenalan dengan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Apakah itu 1 orang, 2 orang, 1 orang lah ya. Saya tahu namanya, saya bisa berkenalan dengan dia. Nah, itu nightmare bagi orang-orang yang tipenya seperti saya. Karena saya ini tipe orang pemalu. Bukan sesuatu yang nyaman bagi saya untuk bisa bertemu dan berbicara dengan orang yang saya tidak kenal sama sekali. Nah, berkenalan katakanlah bisa. Akhirnya saya bisa melakukannya karena terpaksa. Berkenalan dengan siapapun juga setiap hari. Hukumnya adalah 30 detik dalam 1 meter. Seperti itu. Oke? Nah, hal itu tidak salah. Sampai sekarang ini pun kalau misalkan Anda punya nyali untuk melakukannya, silakan melakukannya. It's okay, that's fine. Cuman terbatas kemampuan Anda untuk bertemu orang setiap hari. Anda bisa bayangkan, 1 orang Anda harus berkenalan itu paling sekitar 2 menit sampai 3 menit. Nah, katakanlah kalau Anda ingin bertemu dengan 100 orang, berkenalan dengan 100 orang yang baru, Anda akan membutuhkan waktu berjam-jam. Nah, kalau misalkan mau lebih dari itu, Anda udah nggak punya waktu untuk melakukan presentasi lagi. Nah, di sosial media, problem solve. Karena kalau Anda mengerti caranya, Anda bisa menambah ratusan orang teman baru setiap harinya. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan secara offline. Nah, Anda mungkin berkata, aduh saya kan gaptek, nggak ngerti sama sekali. Pengalaman MLM sukses seperti Anda juga nggak ada gitu. Nah, gimana caranya? Nah, itu problem. Nah, sekarang apa solusinya? Simple. Cari mentor atau leader di perusahaan Anda yang memiliki visi seperti apa yang telah saya katakan tadi. Buat website yang dimana website ini bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Seperti yang kami miliki, www.theindonesiateam.com. Nah, website presentasi peluang bisnis seperti ini bisa digunakan oleh siapapun juga, walaupun punya pengalaman online yang sangat terbatas sekali. Nah, bagaimana dengan perusahaan Anda dan tim leader Anda? Nah, jika Anda belum punya fanpage, Anda perbaiki dulu Facebook pribadi Anda. Ya, mulai add friend, ya, pelaku-pelaku bisnis hebat di dunia, ya. Jadi fanpage, Anda like fanpage orang-orang hebat seperti Robert Kiyosaki lah, John C. Maxwell. Nah, saya yakin mereka ada di Facebook. Dan juga para pemain-pemain MLM lain. Ya, Anda bisa add mereka, make friends with them. Kemudian ya ganti foto-foto Anda yang alay. Misalkan rambut Anda yang masih gondrong, tak karuan, kemudian nggak pakai baju, merokok, cara duduk yang jelek, kemudian dimasukin di foto-foto Facebook Anda. Nah, ingat Anda kalau seperti itu ya belum siap untuk jadi
networker di online gitu. Personal brandingnya jelek amat, siapa yang mau bekerja sama dengan Anda? Hindari komentar-komentar negatif, ya seperti ini. Nah ini komentar-komentar negatif yang tidak membangun. Nah salah nggak bikin komentar-komentar seperti ini? Ya sah-sah aja gitu. Itu Facebook Anda, fanpage Anda, ya Anda jadi orang-orang jadi tahu siapa Anda gitu loh. Kalau Anda nggak tawarkan bisnis ya it's okay aja. Kalau saya sendiri sih nggak suka gitu loh. Karena saya manfaatkan Facebook itu untuk bisa membangun orang lain. Nah kalau Anda mau online di Facebook, so sorry you cannot do like that. Kalau misalnya kan seperti ini gitu loh, ya kan curhat-curhatan di sini, ya saling maki. Mau peluang chat saya, who want to chat you my friend? Nggak ada yang mau tawarkan dapat. Ayo, Anda berharap yang mau peluang usaha chat saya, kemudian nanti ada ribuan orang yang chat saya mau dong, saya mau join dong. Bukan seperti itu caranya. Personal branding, tawarkan manfaat. Apa sih manfaatnya kalau Anda bisa ketemu atau bisa kenalan dengan saya, bisa like saya. Ini loh, saya kasihkan tips-tips seperti ini dan sebagainya gitu. Oke, berikan yang menyegarkan kepada orang-orang. Jika sudah kau mencintai dia, putus aku dengan baik caranya. It's okay, no problem. Ya, sekali lagi ya, kecuali Anda mau go online. Nah, misalnya mau personal branding untuk menjalankan bisnis MLM, Anda harus jadi orang yang benar-benar meyakinkan orang gitu. Nah, ganti dengan kata-kata membangun. Post kata-kata membangun di saat prime time Facebook. Ya, jam-jam sibuknya orang Facebookan. Nah, Anda bisa cek di Google. Anda belajarlah dari sana ya. Di mana sih jam berapa sih kira-kira orang paling banyak lihat Facebook. Oke. Nah, ini beberapa hal yang perlu Anda lakukan terlebih dahulu. Perhatikan dulu Facebook Anda. Aduh, saya kan nggak ngerti, nggak bisa bikin kalimat-kalimat positif karena selama ini negatif doang. No problem, belajarlah. Oke, jangan males. Rajin baca blog positif, baca buku-buku positif. Ada yang bagus, cuplik kalimat tersebut dan update ke wall. Lakukan dan satu hari itu bisa lakukan berkali-kali gitu loh, dengan topik-topik yang berbeda. Dan masih banyak cara lain yang bisa Anda lakukan, ya, menawarkan hal-hal lain. Nah, Anda belajarlah dari fanpage yang ada saat ini. Nah, jika perusahaan Anda belum memiliki leader yang memiliki visi seperti itu, ya terpaksa Anda lakukan sendiri. Masalahnya itu tidak mudah karena butuh tim yang satu visi, maka bekerjanya akan lebih cepat. Nah, saran saya, kalau Anda mau, ini nggak ada paksaan, hanya saran. Don't waste your time to reset again. Pelajari lagi, wasting too many time. Kecuali Anda merasa, saya punya banyak waktu, mau bertahun-tahun lagi baru mulai juga, it's okay, no problem. Tapi bagi Anda yang memang benar-benar sudah, kebelet nih, gue benar-benar mau running online, ingat bahwa waktu terus berjalan. Mungkin Anda perlu mencari perusahaan lain, bergabung di sana, di mana perusahaan itu memiliki leader yang sudah siap untuk go new school. Nah, sekarang saya mau cerita sekilas ya tentang theindonesiateam.com. The Indonesia Team itu adalah support team online dari perusahaan kami. Nah, tim kami ini terdiri dari orang-orang yang sudah memiliki pengalaman bisnis bertahun-tahun, belasan tahun di dunia MLM dan mengukir berbagai prestasi di dunia. Kami sudah melewati masa old school, sehingga pahitnya, manisnya kami tahu. Apa yang masih efektif untuk diterapkan di era new school, di era digital ini juga, kami juga tahu bagaimana caranya. Nah, segala tools online sudah kami persiapkan. Nah, tinggal pilihan ada di tangan Anda. Kami nggak akan paksa Anda. Tapi poin dari 4 video yang saya buat adalah hanya ingin mengajak Anda untuk berubah. Jangan berkutat dengan cara-cara yang saat ini sudah tidak efektif lagi. Ya, ayo, ini adalah revolusi di bidang MLM. Lalu Anda mungkin bertanya, apakah Indonesia sudah siap? Saya katakan yes, Indonesia sudah siap saat ini. Anda perhatikan kalau Anda cek di Google bahwa Telkom sendiri saat ini sudah mempersiapkan jutaan wifi di seluruh Indonesia. Artinya semakin banyak orang yang akan bisa go online. Gadget-gadget teknologi tinggi yang di dalamnya ada sosial media juga semakin murah saat ini. Jadi sangat terjangkau dan semakin banyak yang orang-orang bisa go online. Anda perhatikan bahwa
fanpage saya, Facebook saya itu belum maksimal saya lakukan. Tapi begitu saja, ada banyak orang yang bisa saya jangkau. Yang kalau misalkan saya tanpa melakukan online, itu tidak bisa saya jangkau. Tapi saya bisa berkenalan dengan banyak orang dari luar pulau. Dan itu semuanya hanya gara-gara saya membuat fanpage yang bermanfaat untuk orang-orang. Saya membuat video yang bermanfaat untuk orang-orang. Seperti itu. Dan saya bisa berhasil mensponsori orang-orang hanya gara-gara saya hadir di sosial media. Ini masih belum maksimal. Bagaimana kalau misalkan website saya sudah maksimal? So, belum terlambat untuk mulai. 1 tahun lagi, 2 tahun dari sekarang, saya yakin bahwa The Indonesia Team adalah perusahaan network marketing, perusahaan network marketing yang pertama melakukan konsep seperti ini di Indonesia. Dan memang harus ada yang berani untuk memulainya. Dan ingat bahwa saat Bill Gates pertama kali memulai Microsoft, tidak ada satu orang pun yang memiliki komputer di rumah. Tapi dia berani memulainya, dan sekarang Microsoft merajai dunia teknologi komputer. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah siap untuk bergabung dalam gerakan ini? Apakah Anda sudah siap untuk terlibat di dalam revolusi di dunia MLM? Saran saya, Anda silakan pelajari tentang kami di www.theindonesiateam.com dan cek orang-orang yang memberikan link ini kepada Anda tentang seminar terdekat di daerah Anda. Okay? Let's join the movement. Guys, saya ingin memberikan informasi kepada Anda. Tanggal 1 September ini, saya akan hadir di Jakarta mengikuti acara The Star dari perusahaan bisnis kami, partner bisnis kami yaitu Jeunesse Global. Dan kebetulan saya adalah host dari acara tersebut. Saya senang sekali kalau bisa bertemu dengan Anda di acara tersebut. Acara The Star adalah acara nasional yang diadakan oleh Jeunesse, dihadiri lebih dari 2.000 orang dari berbagai kota di Indonesia. Dan di sana Anda akan bertemu juga dengan para miliarder berskala internasional. Dari luar negeri akan hadir juga, dan juga para orang-orang yang sudah berhasil di Jeunesse Global, dan mereka akan mendapatkan penghargaan di acara The Star. Nah, ya mungkin kalau Anda hadir, kita punya kesempatan untuk bisa bertemu dan bisa ngobrol lebih banyak. Bagaimana caranya agar Anda bisa go to the next level di business network marketing era digital. Saya tunggu Anda.